Ya ketemu lagi teman-teman, nama Bang Yes. Opik. Yes, Bang Denny. Tapi bukan Sumargo. Sama-sama bisa main basket, Iya. cuman dia terkenal, gue Yang- mengenal dia. Yang ini OTW terkenal. Amin. Amin. Nah, di sini kita mau balik lagi teman-teman ngebahas tentang keluhan, cerita menyenangkan, cerita sedih di dunia pekerjaan yang teman-teman semua rasain. Mhm. Sekiranya adanya kita ini bisa jadi sarana buat teman-teman setidaknya berani menceritakan unek-unek yang selama ini kalian pendem mungkin. Yes. Nggak harus cerita sedih sih, cerita lucu, cerita yang memotivasi juga nggak apa-apa, kalian bisa ceritain ke kita. Mhm. Bisa DM di Instagram ya? DM di Instagram dan kita nanti taruh link Google Form di deskripsi. Teman-teman nanti bisa cerita di situ. Jadi khusus buat teman-teman yang mau cerita kita ada info. Oke, siap. Ada berita apa nih Bang Opik tentang dunia pekerjaan yang lagi dibahas? Biasanya kan FYP-FYP TikTok nih. Ya. Kemarin gue sempat scroll TikTok, Bang. Apa tuh? Ini nih lagi rame nih, lagi anget. Ada mahasiswi disekap, diperkosa, usai diimingi gaji 3 juta, jadi babysitter. Kalau daerahnya sih nggak tahu di mana, ya kan, nggak diungkapin di beritanya. Nah, tapi kurang lebihnya ceritanya jadi yang gue tangkep sih, jadi si mahasiswi ini nyari kerjaan lewat infoloker di salah satu platform. Oke. Ya, jadi di salah satu platform dan ketemulah sama si pelaku ini. Si pelaku ini apa? Agent kah? Atau dia yang butuh babysitter kah? Kayaknya kerjaannya yang gue baca ya, kerjaannya tuh sebetulnya nggak ada. Sebetulnya nggak ada. Jadi nggak jelas kalau Nggak dia jelas. ini yang butuh jasa babysitter atau dia agentnya? Nggak jelas. Oh. Nggak jelas. Jadi setelah ketemu, disekap dan ya akhirnya di Ya gimana proses terjadinya? Ketemu janjian di mana? Masa ketemu di jalan disekop langsung diperkosa? Ada janjian ketemuan di mana? Nah itu kurang tahu tuh. Di dia nggak dijelasin sih. Kalau sampai detailnya mah beritanya kayak gitu. Ya ini kadang yang kasihan ya, memanfaatkan kebutuhan orang sih. Sebenarnya dia kan mahasiswa, dia mau nyari tambahan, mungkin untuk kehidupannya dia, untuk biaya kuliahnya juga. Tapi dilalanya nih ketemu sama oknum nih yang tidak tahu tidak tahu fungsi dari alat kelamin untuk digunakan dengan baik dan benar nih. Ini si tersangkanya nih kan. Ya kalau ibaratnya kayaknya nafsu sama otak udah lebih dominan nafsu. Lebih gede nafsu. Jadi di saat ngelihat, wih, barang bagus nih, sikat nggak mikirin dampaknya seperti apa ya, karena kan emang juga kalau orang jahat kan nggak mikir gimana dampaknya ke si korban kan. Iya. Tapi tadi infonya katanya dapetnya dari salah satu platform. Mungkin yang bisa disampaikan ke teman-teman semuanya, kalau misalkan ada info lowongan kerja, entahlah itu dari platform apapun, mungkin sebelum kalian memutuskan untuk, oke, gue mau ngambil nih kerjaan, gue mau ngelamar, atau gue mau ketemu sama si pemberi kerjaan, alangkah baiknya cari informasi dulu kali ya. Dulu. Karena kan ada ini juga Bang, aplikasi itu, ada namanya apa ya, get kontak gitu, semacam get kontak. Jadi kita bisa ngelihat dulu sih, kan pasti itu setelah di platform itu pasti lemparnya biasanya ke aplikasi WhatsApp kan biasanya. Ngasih kontak personnya. Iya, ngasih kontak person buat dong. dihubungin. Buat dihubungin, mungkin buat janjian juga, ya kan. Ya seenggaknya mungkin kalau misal nggak ada kontak person juga ketika sebelum datang kita lihat dulu nih, ini perusahaannya bener nggak? Di Google Maps lah, atau di Google lah, bisa dilihat dulu seenggaknya. Apalagi kalau misalkan dia cuma menceritakan dia secara personal ya, individu ya, harusnya rasa curiganya lebih gede ya. Miris sih Bang kalau menurut gue Bang. Karena gue sebagai mahasiswa juga kan ya, dia butuh duit buat kerja, buat ngasilin uang, ya kan? Dan di situ juga keterangannya jadi babysitter loh Bang. Jarang-jarang loh. Mahasiswi aktif, tapi dia pengen jadi babysitter. Di mana-mana mahasiswa aktif pengennya jadi gitu kan. Enggak gini, kalau babysitter kan ngurusin anak. Iya. Ya kan, kebanyakan di luaran sana ya oknum lah katakan. Ngurusin. Pengen cari duit singkat. Pengen jadi
Daddy sister. Nggak Ada bisa yang ya. kayak gitu. Iya bukan. Maksudnya itu bukan. bahasanya daddy Harus kalau babysitter kan ngurusin bayinya. Kalau daddy sitter urusin Kita ngurusin yang lain aja yuk. ayahnya. Nah, gitu Ayahnya. boleh. Ayahnya. Nah, iya. Sedangkan ini dia udah oke nih, Iya. nggak apa-apa lah gue kayak sedikit ya merendahkan idealis gue lah, Iya. menurunkan idealis gue pengen jadi babysitter supaya gue punya penghasilan lain untuk menunjang perekonomian gue kali gitu kan, supaya sebetulnya kuliah itu. dia bisa terbiayai dan kelar. Udah positif banget tujuannya padahal. Ternyata ketemu sama orang Oknum lah. yang otaknya ke downloadnya belum selesai itu gue rasa mah. Wifi-nya ini error. Jadi pas lagi ada pembagian otak dia dapetnya yang udah kebanyakan dipegang orang gitu loh, dipegang orang, akhirnya yang kayak gitulah jadi kelakuannya. Bodoh amat dah, yang penting puas gue kan kayak gitu. Akhirnya ngorbanin masa depan orang tuh kasihan itu pasti tuh perempuan tuh. Iya pastinya. Karena kan trauma ya kondisi sekarang nggak ketahuan juga dia kayak gimana tuh. Nah, sekarang sih lagi diselidiki kasusnya. Jadi lagi diperdalam lagi. Tapi untuk cerita selanjutnya belum ada ini lagi sih. Intinya si korban udah ngelapor gitu. Belum dijelasin lagi ke depan. Kan biasanya kan ada berita yang cuman udah segitu aja, nggak ada lagi tuh, nggak diberitain lagi, mungkin ada yang ngekip lah atau gimana. Ngekip. Ya, pokoknya siapapun di luar sana, terutama perempuan nih, adik-adik, kalau misalkan lagi nyari kerjaan, jangan langsung terlalu senang dapat info loker. Betul. Kayaknya gue keterima kerja nih, coba cari tahu dulu, siapa tahu ada sesuatu yang memang nggak benar. Ada sesuatu yang memang ending-endingnya nanti kayak gini nih. Ya mungkin kalau udah kelihatan janggal lah bang. Ya. Kayak janggal nih perusahaannya, nggak ada lah. Lihat di Google Maps udah pas dicek gitu nggak ada. Iya. Kan di keterangannya ada gedung, pas ditemuin warkop. Tanah kosong. Tanah kosong, itulah pokoknya. Ya, jadi intinya berhati-hatilah. Hati-hatilah. Teman-teman kalau misalnya mau nyari kerja emang benar-benar pilih gitu, filter gitu. Lihatlah mana yang kelihatan oke nih ada perusahaannya. Gitu ya. Itu aja sih. Terus lanjutannya apakah sudah ada partner kerja kita yang mau curhat lagi atau mau cerita ke kita? Ada nih bang. Ada. Dari yang kita pilih lah ceritanya yang. Emang udah ada berapa? Gitu ya. 480 juta yang cerita? Enggak ada? Enggak nyampe. Belum ya? Enggak nyampe. Ada beberapa video. Tapi ini juga alhamdulillah udah ada yang mau cerita nih bang. Iya ya. Berarti kan udah mulai ada yang percaya. Mulai ada yang ini lah. Tertarik. Excited. Interest itu. Interest. Lebih interest. Oke, nih gua coba bacain untuk ini di Instagram nih bang, DM-nya bang. Boleh. DM di Instagram. Nah, namanya sih dia pengen disamarin nih bang dari awal dia udah. Oh iya, kita pasti teman-teman gak usah takut, kita pasti nyamarin nama kalian, tempat kerja kalian, karena kita juga masih mikirin kok tentang perjalanan karir kalian di perusahaan itu. Gue bacain ya bang ya. Halo Min, tolong samarkan nama gue ya, gue cuma mau numpang sambat. Ini tadi pas awal baca kita udah. Minggu lalu juga ada kata aneh, minggu ini ada kata aneh. Kata aneh. Ini perkembangan kata yang makin modern atau kita yang stuck di tempat ya? Bisa jadi kita yang stuck sih bang. Banyak kata-kata nih. Kalau sambat, sepengalaman kerja, ngecek pajak ini Samsat Banten. Ya, nyambat juga ada sih bang, nyambat katanya, tapi nggak tahu itu. Oke kita lanjut dah. Inline lagi. Gue cuma mau numpang sambat karena mental gue kayaknya udah di ambang batas. Gue lulusan sarjana angkatan COVID kemarin, lulus dengan predikat. Itu kalau lulusan sarjana angkatan COVID wisuda pakai APD. Pakai masker juga. Nggak pakai toga ya. Ada baik lu. Ini kita bacain lagi. Salah satu lulusan terbaik di fakultas. Ini pas zaman COVID ya. IPK cum laude, organisasi aktif. Pokoknya dulu gue mikir dunia kerja bakal gampang banget gue taklukin. Asik. Tapi nyatanya dunia kerja sebercanda itu Min. Udah mau setahun ini gue nganggur. Sekalinya ada panggilan, tawarannya kalau nggak jadi sales lapangan, ya jadi admin gudang yang lokasinya di pelosok.
Jauh banget dari gelar sarjana yang gue bangga-banggain dulu. Bukannya gue sombong atau pilih-pilih, tapi jujur hati kecil gue berontak setiap kali lihat job desk yang berlawanan 180 derajat sama minat dan disiplin ilmu yang gue pelajari mati-matian selama 4 tahun. Dan yang paling bikin sakit hati dan yang paling bikin sakit, gue mulai ngerasa ada tembok tidak kasat mata soal penampilan. Serem ya, tidak kasat mata. Gue sadar, secara fisik gue jauh dari kata menarik buat standar industri sekarang. Gue nggak tinggi, nggak glowing, dan tiap kali interview, tatap muka gue bisa ngerasain perubahan vibe dari HRD begitu lihat gue masuk ruangan. Kelihatannya cewek nih berarti yang cerita ya. Rasanya mereka lebih tertarik sama kandidat yang good looking meski CV-nya biasa aja. Dibanding gue yang bawa tumpukan sertifikat kompetensi tapi tampilannya seadanya. Sakit banget rasanya pas dengar keluarga nanya, mana katanya lulusan terbaik, kok nyari kerja aja nggak dapet-dapet. Nah, gue harus gimana ya Min? Apa gue harus buang idealisme gue dan ambil kerjaan apapun demi label kerja? Atau tetap bertahan di jalur minat gue meski peluangnya makin ketutup sama standar fisik yang nggak bisa gue penuhin. Beneran ngerasa jadi produk gagal sekarang. Makasih ya udah mau dengerin. Jadi dia minta saran gitu kan. Dia minta pendapat kita intinya. Gimana caranya atau dia harus gimana kalau nih cerita ke kita kan minta pendapat kita. Iya. Maksudnya pendapat pemerintah. Bip. Berarti kan idealis sama keadaan ya. Idealis itu pengen kerja sesuai majornya dia. Tapi keadaannya dianya juga sadar. Dia juga sadar. Ya kan? Ini di bedah tuh kalau misalkan bicara idealis itu mungkin ada waktunya kali. Kayak misalkan kalau lu baru lulus untuk beberapa bulan pertama, lu boleh lah idealis, lu maunya kerja yang ini, gue mau kerja yang begini. Tapi berjalannya waktu, seiring kondisi makin butuh, yang gak usah lagi lah pakai si idealis. Tapi ini sih Bang, apa namanya? Oke-oke aja gak sih kalau misal dia kayak gitu? Oke aja tuh jadi dia kan udah lama nih Bang, 4 tahun, jungkir balik gimana cara ngerjain tugas, ya kan, bikin skripsi, ya kan? Tapi idealisnya dia dapat apa? Idealisnya dia dapat sekarang keluhan makanya cerita ke kita kan? Iya juga sih. Iya dong, kecuali kalau misalkan idealisnya adalah dia punya standar pekerjaan, tapi dia menjadikan itu sebuah target, bukan pintunya. Gue pengen kerja di perusahaan ini dengan jabatan ini. Silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau dia mengharuskan memang maunya jabatannya itu, maunya kerjanya seperti itu, tanpa mempertimbangkan kalau bisa kok lu kerja di tempat lain dulu dengan divisi lain atau dengan posisi lain dulu supaya bisa ke tujuan lu. Misal kayak dia bilang sales lapangan. Kenapa memang jadi sales? Lu sales, lu menjual produk. Siapa tahu ada momen atasan lu minta, katakanlah gini, kita ambil ceritanya lulusannya taruhlah lulusan desain grafis. Maunya jadi apa sih kalau desain grafis itu? Jadi ini Bang, apa namanya? Ya orang tukang bikin apalah dengan desain kayak gitulah. Desainer. Ya itulah pokoknya ngedesain lah. Nah terus dia pada saat dia diminta sama atasan untuk coba deh lu kita lagi butuh nih satu bahan promosi. Ternyata dia sanggup. Nah dari situ. Nah atasan yang nilai. Yes, benar sih. Ya. Gitu loh. Dari situ sih. Lagian dia belum tahu enaknya sales. Apa itu enaknya? Enak. Kalau ketemu tempat yang tepat. Oh iya. Kalau nggak tepat? Balik lagi ke bersyukur. Oh, iya. Nah, karena kondisinya, lu mau sampai kapan cuma pertahanan idealis lu? Emang ijazah lu bisa buat lu beli makan di warteg? Ini balik lagi kita disclaimer dulu apa yang kita omongin ini.
yang menurut kita perlu lu dengar. Gengsi sih ya itu jatuhnya ya. Jadi bukan yang lu mau dengar gitu. Kesampingkan dulu lah, gengsi lah gitu ya. Iya. Yang penting bisa kerja dulu. Dan gue juga ingat sama kata-kata bokap gue juga sih, Bang. Ya kan, yang lu kalau kerja ya kan jangan pilih-pilih dulu, jangan pandang bulu kerjanya apa. Yang penting ya menguntungkan harus dong. Biar menguntungkan harus. Ya seenggaknya apapun itu predikatnya atau apapun itu lu kerjanya apa gitu. Pokoknya kerja apapun itu yang penting halal, positif ya kan, bukan admin gitu. Nah, yang penting admin ada oknum yang matai micing. intinya halal positif ya kan. Ngasilin, nah itu udah kerjain. Iyalah. Gak usah ngelihat dulu lulusan mana. Sekarang kondisinya dia jadi pressure. Kenapa jadi pressure? Karena ada banyak waktu yang terbuang. Nah, ya. Gini, logikanya lu baru lulus, fresh graduate. 6 bulan deh lu pakai idealis lu mikir cari kerjaan, mau yang sesuai basic, mau yang sesuai minat gue. Ternyata nggak dapet. Lu improve, lu berubah, lu manuver. Ya udahlah kerjaan yang mana aja, yang penting gue punya penghasilan sambil berharap. Siapa tahu di kemudian hari ada kans untuk gue menonjolkan kemampuan gue dan gue bisa balik ke bidang gue. Iya. Gak ada yang tahu. Tapi lu idealis, lu pertahanin nih, lu nganggur setahun, 2 tahun, 3 tahun. Setahun, 2 tahun, 3 tahun yang terlewat itu kan tanggung jawab udah beda. Waktu terbuang. Iya, umur lu juga bukan lagi fresh graduate. Pengalaman juga jadi gak ada. Lu punya ijazah bagus, lu punya nilai bagus, lu punya prestasi bagus. Di saat lu sudah kerja, katakanlah itu dengan jabatan atau posisi yang gak sesuai sama minat lu. Lu jalanin itu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ternyata ada lowongan pekerjaan yang sesuai minat lu. Pada saat lu ngelamar, udah enggak. Orang ngelihat, oh sekalipun minat lu ini ada pengalaman kerja lu di tempat lain dan lu ngejalanin ya. Setidaknya 3 tahun lu bukan 3 tahun kosong. Waktu yang terlewat tuh bukan waktu yang kosong. Gitu loh. Apalagi tadi ditambah ada embel-embel ya, sorry ya, bukannya body shaming, bukannya bilang apa. Dengan sadar kok dia bilang secara penampilan dia kurang. Ya lu udah kurang kok nuntut. Gitu loh. Iya benar. Mungkin di luaran sana ada yang posisinya secara pendidikan oke. Secara penampilan juga dia ngerasa dia oke. Tapi dia nggak ngedapet, dia saat ini posisinya tidak bekerja di perusahaan yang sesuai minatnya dia. Dia nggak menyanyiakan waktu dong. Gitu loh. Jadi kalau misalkan lu sibuk dengan gue mau bidang yang ini, gue mau sesuai minat gue yang kayak gini, bro, kita tuh mencari, kita tuh meminta, kecuali kita lahir dari keluarga yang punya perusahaan. Nenek lah. Ya siapapun itu. Iya sih, sekarang yang rata-rata ya Bang ya, kualifikasi itu ada baik gitu yang isinya kualifikasinya tuh harus good looking, penampilan menarik, ya kan? Iya. Dan hampir, mungkin kalau gue lihat ya Bang ya, hampir 70% kali loker-loker sekarang. Sebenarnya kalau misalkan dibilang penampilan menarik itu masih bisa dialihkan dengan kualifikasi lu yang lain sih menurut gue. Oh berarti nyari ini kemampuan lu yang lain. Oh kemampuan yang lain. Gak mutlak kali, gak mutlak. Orang ada beberapa perusahaan kok sekarang juga maaf kata ya mau memperkerjakan saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus, ada kok. Ada. Bahkan ada kok. Salah satu retail juga ada tuh. Gue pernah kerja di perbankan, itu ada videonya nunjukin kalau salah satu karyawan kita ternyata itu ada yang difabel. Nerima ya. Itu masih bisa loh. Jadi di saat lo punya kemampuan lo akan dibayar. Yang ini kan yang jadi, ya kalau gue sih ngerasa kalau lo bicara tentang penampilan yang kurang menarik, penampilan itu bisa dibentuk lah. Contoh. Dangdan. Siapa tuh? Dangdan. Siap. Dandan. Iya. Jadi telur. Make up. Iya kan Sundanes. Kondisi kayak gini, sedikit cerita pribadi gue. Gue sebelumnya berat badan gue 120 kilo. Sekarang puji Tuhan nggak ada 20-nya. 90-an? Iya. Lahir? Itu juga. Umur. Itu tahun lahir. Ini yang dibahas berat badan. Berat badan. Oke. 90. Kondisinya gue merasa kayak gini, nggak dimunafikin memang di negara kita itu. Ya lo first impression lah. Kayak ibaratnya baju aja deh.
lu kan ngelihat dulu bajunya baru ngecek ukurannya bisa atau enggak. Iya. Kan kayak gitu kan. Jadi yang kita ngelihat ketarik mata tapi bisa kepake atau enggak itunya kan belakangan setelah kita tertarik. Iya. Cuman kan terkadang juga kita ada kondisi yang biasa aja kelihatannya tapi pas lagi kita pakai nyaman. Nah, sama halnya kayak sudut pandangnya si HRD atau career recruiter pas lagi ngelihat dia mungkin ya kesampingkan tentang penampilan lo lah. Yang menurut lo good looking itu. Tapi value lo ada. Itu masih bisa. Tonjolin di aspek lain. Kalau- Tonjolin di keahlian lain. Kalau gue sih cuma nilai si teteh ini idealisnya aja. Idealisnya aja kurangin. Ya cobain dulu aja gitu Iya, ya. jalanin aja. Selagi Jalanin dulu kerjaan aja. itu memang kerjaan yang ada nilai lebihnya. Contoh mungkin jenjang karir jelas. Jenjang karir. Perusahaannya bonafit. Yes. Ya dong. Walaupun harus memulai dengan langkah awal yang Iya. kurang sesuai Yang sama kurang apa. nggak masalah. Masalah Gue kan? lulusan penerbangan, kerja gue pertama perbankan. Bang, gue juga sama bang. Sama-sama bank. Gue juga sama bang. Kalau misal gue mau ceritain di episode awal, Iya kan? gue cerita kan. Berarti kan pilihan Hmm. hidup terkadang lu selalu idealis dengan ya udahlah, gue maunya yang kayak gini. Belum tentu lu dapat mungkin aja dengan bekal ilmu lu yang ada lu berpikiran kalau gue kerja di bidang ini, gue bisa mudah menguasainya. Ya kali aja yang abang bilang tuh quotes-nya bagus banget tuh bang. Yang mana tuh? Dapat kerjaan dari kerjaan. Iya. Ya kan? Pas gue jualan roti kan, ternyata ada nawarin tuh salah satu perusahaan kerja dan akhirnya kerja di situ. Tarafnya lebih bagus. Keberuntungan orang tuh nggak sama. Ada yang orang sekarang berdiri di posisinya, bekerja di pekerjaannya, padahal kerjaan itu bukan kerjaan yang dia mau, tapi karena tuntutan dia ngejalanin kerjaan itu. Akhirnya ada juga hoki di situ kan. Rezeki di situ. Rezeki di situ ada juga. Jadi Ada kenapa juga. harus idealis terus? Sekarang ngeluh karena apa? Udah lama. Sampai apa dia bilang dicap sampai apa? Tadi ada statement apa? Dicap ini katanya Lulusan gagal. Iya, lulusan Nah, S1 itu kan, kok. Itu kan udah sangat disayangkan sekali gitu loh. Iya, intinya Kebutuhan dia pada saat dia baru lulus kuliah tidak sama dengan kebutuhan dia di saat dia megang idealisnya dia bertahun-tahun akhirnya dia nggak kerja-kerja. Iya, jadinya nggak ada pengalaman, nggak ada nilai lebih nanti kalau mau lamar yang ada. Waktu terbuang. Kayak gini lah, simpelnya kayak gini. Waktu lu baru lulus, orang tua lu ngerti kali kalau lu belum punya duit. Nah, itu dia. Lu masih minta ke orang tua lu juga orang tua lu ngerti kali. Kayaknya zaman sekarang udah kurang worth it sih kalau misal masih main gengsi bang. Iya. Kerjain B dulu lah. Kalau gue sih, apalagi susah kerjaan kan sekarang bang, loker juga jarang sekarang bang. Pribadi gue sebagai bapak ya, sebagai suami, gue pernah bilang kalau orang nanya salah satu pegangan hidup lu di dalam mencari nafkah tuh apa? Gue sih bilang kayak gini. Gue tuh semenjak jadi bapak bukan lagi berpikiran yang enak buat gue. Tapi gimana caranya gue bisa menciptakan hal yang enak buat keluarga gue dan orang di rumah gue. Intinya bukan buat sendiri jadinya. Pasti mikirin di belakang ada siapa nih. Iya. Gitu. Lah kalau misalkan mikir diri sendiri semasa jadi marketing emang gak capek. Emang gak ibaratnya gak ngerasa gengsi. Kesana kemari. Iya, datang ke tempat orang yang gak kita kenal, kita harus approach dia, memperkenalkan apa produk kita, emang gak gengsi. Panas kehujanan, hujan kepanasan. Kebalik ya? Kadang basah kering di badan. Tapi kan kondisinya berpikiran, gue bukan lagi mikirin apa yang gue mau, gue bukan lagi mikirin yang enak buat gue, enggak. Iya, karena kebutuhan. Dan ada tanggung jawab. Tanggung jawab, kebutuhan. Luar biasa sih bang, kalau menurut gue. Iya, jadi kalau misalkan dibilang lo masih mau ini harus gimana ya, jangan pertahanin gengsi. Telat dong. Karena sekarang pasti loker-loker yang bakalan mungkin muncul adalah loker-loker yang makin jauh. Ya nggak masalah. Nggak masalah. Jalanin aja dulu, siapa tahu itu jembatannya. Iya. Toh menilai itu lebih bagus di saat lo sudah di dalamnya. Iya, ketika udah di dalam nih. Baru lo nilai. Nilai itu. Kalau misalnya serak, nyaman. Jalanin. Kan? Biasanya kayak gitu kan. Iya. Awalnya coba-coba, terus nyaman, terus jadian. Jadian, ya kan.
jadian. Ya itu sih kalau pesan gue mah. Kalau tentang penampilan lu bisa rubah. Yes. Lu bisa rubah. Gemuk bisa jadi kurus, kurus bisa jadi gemuk, hitam bisa jadi putih, keriting bisa jadi lurus, bisa. Gua ngeliat gua bang. Kalau lu kan metalik. Bukan hitam. Bukan. Jadi nggak bisa tuh dirubah. Bisa modif dikit. Tuh, jadi ya saran gue. Damn. Kalau penampilan itu progres lah. Iya. Progres. Lu ngerasa penampilan lu kurang, lu kerja, nanti lu bisa perbaikin, lu dandan. Lu pakai skincare yang ada tuh sekarang. Penampilan lu berubah. Cowok pakai skincare itu. Cewek. Oh cewek. Kan tadi cewek dia. Kirain ngomongin ke gua. Nah kalau misalkan saran yang paling penting mah idealis lu aja buang. Idealis nggak bisa bro. Sekarang sesimpel gini lah, idealis lu berdasarkan achievement lu. Emang ijazah lu bisa buat ngutang satu nasi bungkus di warteg? Nggak bisa. Nggak bisa. Buka mata, realita, lihat kondisi. Udah berapa lama idealis lu itu bikin lu makin kacau. Dunia keras bos. Ini tuh sekarang banyak yang lagi itu. Dunia jadi, keras bos. Sesimpel itu aja. Idealis lu dulu aja buang. Kerjaan yang menurut lu masih oke, ada sisi yang lebih, sikat. Asal positif. Karena kalau negatif, ya nggak mungkin lu cerita. Oke? Oke, mantap. Intinya gitulah ya. Buat kakak yang udah cerita tuh. Soalnya sekarang juga kalau misalkan dibilang, kayak yang kemarin kita omongin, Pik. Yang mana? Nyari kerja udah susah. Bertahan ini udah susah. Mau resign juga susah. Nah ini kan berarti kan salah satu teman kita di luar yang tadi cerita itu kan orang yang nyari kerjanya susah. Ya dong. Iya. Berarti kan bisa dibilang buat teman-teman yang lain juga yang lagi ngerasa, aduh gue udah putus asa nih, gue udah frustasi nih, mencari kerja susah. Nah dengar cerita kayak gini, ada nih teman kita yang cerita bahwa dia juga nyari kerja susah. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Bisa jadi cerminan buat orang lain. Mungkin sekarang kan banyak juga bang, nggak harus kita ngelamar, nggak harus kita apply ke perusahaan-perusahaan gitu. Ada kerjaan freelance itu yang work from home gitu kan. Gue ngeliat di sosmed tuh ada banyak loh. Iya banyak banget, kayak itu udah masuk ke job kayak infoloker gitu. Iya, tapi gue nggak pernah paham tuh. Kayak admin apa sosmed atau apa. Ya, mungkin coba bisa. Mungkin kalau fresh graduate kan, apalagi baru lulus kan. Ya kan itu pasti paham lah kali dikit-dikit buat teknologi zaman sekarang, sistem zaman sekarang. Yang lo punya bekal gede aja menurut lo belum tentu lapangan yang tersedia buat lo itu adalah lapangan yang terbaik. Yes. Kayak tadi lulusan terbaik masih nganggur. Apalagi yang maaf kata ya bukan mengecilkan, yang lulusannya mungkin belum sampai tingkat universitas. Jadi coba aja segala kesempatan, selagi itu positif, selagi itu kalian tahu, oke, untuk saat ini mungkin masih bisa sekedar ngasih gue nafkah, bikin gue gak kelaparan, bikin gue bisa sedikit mengembangkan apa yang gue punya sebelumnya. Contoh, kerja dulu jadi, apa kayak yang tadi lu bilang, jadi admin. Lulusan SMA, duit ditabungin sambil kuliah. Kayak lu juga kan sambil kuliah kan? Sambil kuliah, alhamdulillah. Itu kan tujuannya untuk meningkatkan kualitas. Yang di saat nanti kalian kualitasnya naik, kalian jadi lulusan universitas, jadi diploma atau jadi sarjana, kalian bisa lagi untuk ngeker pekerjaan yang lebih tinggi. Karena udah ada pengalaman. Ditambah nilai plus. Pengalaman kerja itu ya walaupun gak sesuai sama minat atau gak sesuai sama apa yang mau di-apply juga kan biasanya. Setidaknya ada pengalaman kerja. Karena ada juga kualifikasi bang yang penting udah kerja minimal setahun gitu. Pengalaman kerja kali. Kalau yang penting udah kerja mah gak mungkin ditawarin kerja. Ya maksudnya itu bahasa kitanya. Dia di kualifikasinya itu pengalaman kerja minimal 1 tahun. Gitu. Jadi mungkin ya emang sekarang perusahaan pengennya nyari yang udah paham gimana kerja sih. Kalau fresh graduate banget emang anak-anak Gen Z sekarang juga kebanyakan lebih pintar sih karena mereka kan lebih melek teknologi. Dari sudut pandang perusahaan ya mungkin biaya lagi kalau misal ya fresh graduate banget gitu mungkin ya kan kita nggak tahu. Cari tahu aja kemampuannya kalian apa. Intinya gasken kak ya pokoknya gasken aja pokoknya cari yang benar-benar kakak bisa jalanin ya yang bisa disyukurin jangan lagi pakai idealis ya gitu segala nggak usah.
Ini sebut aja gue si paling kerja bakti. Gile. Warga. Jadi owner di tempat kerja gue ini asli bang, NVD. Nah, Aduh. diketikin lagi. Tiap hari di grup WhatsApp kantor isinya cuma dia ngepap mukanya lagi meeting, yang sebenarnya cuma ngopi-ngopi doang. Terus bikin caption panjang lebar motivasi hidup. Begitu proyeknya booming, si owner langsung bikin LinkedIn. LinkedIn. Oh, LinkedIn. Terus dulu. Terus ini bang, terus ini. Iya, bener ini. yang salah lu. Gue cuma LinkedIn. Ya, siapa LinkedIn?